Nia, tolong bangun nak. Dengar suara ibu kan? Ibu mohon bertahan, jangan tinggalin ibu. Astaga, kenapa kamu nekat banget sampai begini nak? Suster, tolong teman saya. Tadi setelah saya langsung dimatikan, dia langsung ambruk di lantai kamar studio. Dia sempat muntah darah banyak banget sebelum pingsan. Tolong lakukan sesuatu, suster. Tenang dulu mbak, ibu. Kami akan langsung bawa pasien ke ruang tindakan invasif untuk penanganan pertama. Tolong ibu dan mbak tunggu di luar batas garis merah ini ya, biar dokter memeriksa kondisinya terlebih dahulu. Nih, diminum dulu es tehnya biar otak kamu agak adem. Dari tadi pagi aku perhatiin muka kamu ditekuk terus kayak kertas gorengan. Sebenarnya ada masalah apa sih? Coba cerita, jangan disimpan sendiri gitu. Kamu lihat nih sendiri, Sari. Coba kamu perhatikan baik-baik grafik penonton siaran langsung aku minggu ini. Turun drastis banget kan? Anjlok parah. Padahal minggu lalu masih stabil di atas 10.000 penonton. Kalau grafiknya begini terus ceritanya, kapan aku bisa beli mobil baru yang sering aku ceritain itu? Mimpi aja kali ya? Ya ampun, Nia ini kan cuma turun sedikit doang, paling cuma sekitar 10%. Wajarlah, algoritma media sosial kan emang sering naik turun. Lagian video kamu yang kemarin lusa kan penontonnya masih lumayan banyak. Komentarnya juga aktif kok. Gak usah terlalu dipikirin sampai stres dan cemburu seharian begitulah. Kurang-kurangin yang bisi yang bikin pusing sendiri. Bagi kamu mungkin cuma turun sedikit, Sari, tapi buat aku ini tuh tanda bahaya besar. Penonton zaman sekarang itu gampang banget bosen. Kalau kita cuma kasih konten yang biasa-biasa aja, yang aman, atau yang sekedar numpang lewat, dalam sekejap mereka bakal cari kreator lain. Aku butuh sesuatu yang gila, yang ekstrim, yang benar-benar belum pernah dibuat sama kreator manapun di negara ini biar nama aku langsung viral lagi dalam semalam. Aku butuh gebrakan. Ya kalau mau viral dan bertahan lama, bikin konten kreatif, eduktif, atau informatif lah. Sesuatu yang punya nilai lebih. Nggak usah yang aneh-aneh sampai menyiksa diri sendiri begitu. Kemarin waktu kamu bikin konten jalan-jalan ke tempat bersejarah itu kan, responnya bagus banget. Banyak yang dukung juga. Kenapa nggak fokus kembangin ke sana aja? Ah, kelamaan kalau nunggu acara aman dan mendidik begitu. Prosesnya lama banget. Keburu aku tua baru bisa terkenal. Aku udah kepikiran satu ide yang super gila dan pasti bakal bikin gempar seluruh internet. Konten apa yang kau mau bikin? Aku mau bikin tantangan mukbang sambal bakar level 1000 dan syarat utamanya adalah aku nggak boleh nyentuh atau meminum setetes air pun sampai semua sambalnya benar-benar habis tak tersisa. Kamu udah beneran gila ya Nia? Sambal bakar level 1000 tanpa minum sama sekali. Itu namanya bukan bikin konten tapi nyari penyakit. Kamu sengaja mau nyiksa diri sendiri atau gimana sih? Lambung kamu itu kan nggak kuat-kuat amat. Jangan aneh-aneh deh, mending cari ide lain aja yang lebih waras. Aduh, Sari sahabatku yang paling penakut, kamu tenang aja. Justru karena ini gila dan berbahaya, orang-orang bakal penasaran dan berbondong-bondong nonton. Di dunia internet, rasa sakit itu bisa diubah jadi uang dan ketenaran. Kamu bantu aku aja ya buat siapin semuanya nanti malam. Lihat nih teman-teman, ini dia bahan utama buat tantangan super besar aku nanti malam. Cabai rawit merah segar yang pedasnya bakal bikin kalian semua ikut keringetan. Penasaran kan bakal se-ekstrim apa? Pantangin terus akun aku ya. Nia, astaga, buat apa kamu beli cabai sebanyak ini sampai menggunung begitu? Kamu mau buka warung makan baru? Mau bikin pabrik saus? Atau mau jualan sambal keliling? Banyak banget begini. Aroma pedasnya aja udah bikin mata ibu perih dari tadi. Bukan buat jualan atau bikin warung makan ibu sayang. Ini semua modal buat tantangan mukbang nanti malam yang udah Nia umumin di media sosial. Buat apa? Nia mau bikin konten makan sambal bakar level 1000 tanpa minum sama sekali di depan kamera secara langsung. Keren banget kan ide Nia? Pasti penontonnya langsung jutaan. Jangan aneh-aneh kamu Nia. Ibu bener-bener gak setuju dan gak bakal izinin ya. Perut kamu itu sensitif banget dari kecil. Kamu lupa.
Baru minggu kemarin kamu bolak-balik ke klinik karena mah kamu kambuh sampai lemas gak bisa bangun. Sekarang malah mau pamer makan cabai sekilo begitu tanpa minum. Kamu mau bikin ibu jantungan. Pokoknya ibu larang keras, batalkan sekarang juga. Aduh ibu sayang, tolong jangan panik berlebihan begitu dong. Nia kan udah biasa bikin konten makanan pedas. Perut Nia juga udah mulai kebal kok. Lagian ini semua kan Nia lakuin demi cari uang juga bu. Hasilnya nanti kan bisa buat bantu renovasi rumah kita dan belikan ibu perhiasan baru. Ibu nggak butuh perhiasan baru atau rumah mewah kalau bayarannya harus pakai kesehatan kamu Nia. Ibu cuma mau kamu sehat-sehat aja. Uang itu bisa dicari dengan cara yang baik dan aman. Gak perlu pakai cara ekstrim yang membahayakan nyawa begini. Tolong dengerin kata orang tua sekali aja nak. Ibu, zaman sekarang itu persaingannya ketat banget. Kalau kontennya biasa-biasa aja, nggak bakal ada yang mau ngelirik atau kasih hadiah virtual. Penonton internet itu suka banget sama hal-hal yang nekat dan menantang maut begini. Ini cuma buat sekali ini aja kok. Setelah ini sukses dan viral, Nia janji bakal bikin konten yang biasa aja. Percaya deh sama Nia, semua pasti bakal aman-aman aja dan terkendali. Nia pergi siap-siap dulu ya bu. Nia, kamu sini dulu deh. Coba kamu dengerin. Ini aku bacain komentar-komentar dari pengikut kamu di media sosial setelah bikin pengumuman tadi. Hampir semuanya melarang kamu. Memangnya mereka bilang apa sih? Paling cuma komentar pujian atau dukungan biasa aja kan? Banyak yang komentarin kamu Nia. Nih, dengerin ya. Kan Nia, jangan nekat dong, itu bahaya banget buat lambung. Tantangan ini bisa bikin usus robek atau perdarahan lambung. Mending dibatalin aja sebelum terlambat. Tuh dengerin, mereka yang nonton aja pada takut. Masa kamu yang mau makan malah santai banget? Mereka itu cuma netizen penakut yang kerjanya cuma bisa khawatir. Kamu harus paham rumus internet sehari. Makin banyak orang yang melarang dan berkomentar negatif, artinya makin penasaran orang-orang buat nonton siaran langsung nanti. Tapi ini urusan kesehatan kamu Nia. Kalau sampai terjadi apa-apa di tengah siaran langsung gimana? Kamu nggak mikirin resikonya apa? Gak bakal terjadi apa-apa. Kamu tenang aja, ketenaran itu butuh pengorbanan. Udah deh, daripada kamu sibuk baca komentar begini, mending kamu bantu aku siapin semua perlengkapan lampu dan kamera di dalam. Kamu harus mulai siaran tepat waktu nanti malam. Halo semuanya, selamat malam para pengikut setiaku. Selamat datang di siaran langsung paling menegangkan dan paling ekstrim tahun ini. Seperti yang udah aku janjikan tadi sore, malam ini aku bakal buktiin ke kalian semua kalau aku bisa menghabiskan satu cobek penuh sambal bakar level 1000 ini. Dan aturannya masih sama ya, aku nggak bakal menyentuh atau meminum setetes air pun sampai cobek ini benar-benar bersih. Buat kalian yang udah nggak sabar nonton aksi nekat aku, ayo dong rame-rame ketuk layarnya dan jangan lupa kirim hadiah virtual yang banyak ya. Kalau penontonnya tembus 50.000 orang, aku bakal langsung mulai suapan pertama tanpa ragu. Ayo bagikan siaran langsung ini sekarang juga. Gila, penontonnya emang banyak banget, sesuai kemauan dia. Tapi ini udah gak beres, muka Nia udah merah padam begitu, matanya udah bengkak berair. Gimana temen-temen, masih kuat kok. Ini baru suapan ke-15. Sambalnya emang luar biasa banget pedasnya. Rasanya kayak ada kembang api di mulut aku. Tapi demi kalian semua yang udah kirim banyak hadiah virtual malam ini, aku bakal lanjut terus sampai habis. Jangan lupa tetap ketik layarnya ya. Nia, stop Nia, cukup. Muka kamu udah pucat banget itu. Napas kamu juga udah pendek-pendek. Sudahlah, jangan diterusin. Penonton kamu udah tembus target kok. Ada asisten aku nih di belakang layar yang mulai ketakutan. Tenang aja guys, kalian jangan dengerin dia ya. Kita tetap lanjut nonton terus aksi aku sampai suapan terakhir. Dia sama sekali nggak mikirin lambungnya. Aku yakin bentar lagi pasti pingsan.
Nia, tolong bangun nak. Dengar suara ibu kan? Ibu mohon bertahan, jangan tinggalin ibu, astaga. Kenapa kamu nekat banget sampai begini nak? Suster, tolong teman saya. Tadi setelah saya langsung dimatikan, dia langsung ambruk di lantai kamar studio. Dia sempat muntah darah banyak banget sebelum pingsan. Tolong lakukan sesuatu, suster. Tenang dulu mbak, ibu. Kami akan langsung bawa pasien ke ruang tindakan invasif untuk penanganan pertama. Tolong ibu dan mbak tunggu di luar batas garis merah ini ya, biar dokter memeriksa kondisinya terlebih dahulu. Ya Tuhan, selamatkan anak saya. Kenapa konten video itu bisa sampai membawa petaka kayak gini buat keluarga kita, Sari? Tenang bu, tenang. Nia orang kuat. Sekarang kita cuma bisa berdoa supaya dokter di dalam bisa menangi lambung Nia sebelum terlambat. Bagaimana rasanya sekarang? Perutnya masih terasa melilit atau panas? Masih agak perih dok. Dada aku juga rasanya kayak sesak banget kalau buat napas dalam-dalam. Ya jelas masih perih. Hasil pemeriksaan menunjukkan lambung kamu mengalami luka robek yang sangat serius. Zat capsaicin dari cabai yang kamu makan semalam itu dosisnya terlalu tinggi untuk ukuran tubuh manusia. Itu sama saja kamu memasukkan racun tajam ke dalam sistem pencernaan sendiri. Kamu ini beruntung sekali masih bisa diselamatkan setelah muntah darah sebanyak itu. Dengerin kata dokter itu nih ya, ibu hampir serangan jantung semalam melihat kamu pingsan. Jangan pernah lagi kamu bikin video aneh begitu. Uang bisa dicari nak, tapi nyawa kamu cuma satu. Betul apa kata ibu kamu, untuk beberapa hari ke depan kamu wajib istirahat total di sini, tidak boleh ada aktivitas berat, dan yang paling penting jangan menyentuh makanan pedas sedikit pun. Lambung kamu butuh waktu lama buat pulih. Tolong kerjasamanya ya, jangan disepelekan. Iya dok, terima kasih banyak ya. Aku bakal nurut kok. Kalau begitu saya permisi ya, cepat sembuh nih ya. Aku nggak apa-apa kok bu, jangan nangis, aku masih hidup bu. Hah, gimana ibu nggak nangis? Ibu khawatir sama kamu nih ya, kamu itu bandel banget dibilangin. Udah ya cukup, jangan bikin ibu khawatir terus. Nih tante, minum dulu sedikit biar agak tenang. Dari semalam tante belum ada kemasukan air sama sekali kan. Nia kan sekarang udah sadar kondisinya, juga udah ditangani sama dokter terbaik di sini. Tante bener-bener kapok Sari. Tante trauma banget ngeliat kejadian semalam. Semalam ini tante tahu Nia sering bikin konten video di kamarnya, tapi tante nggak pernah menyangka kalau ambisinya buat terkenal bisa sampai bikin dia senekat itu. Rasanya kayak tante gagal jadi orang tua buat jagain Nia. Jangan nyalahkan diri sendiri begitu tante. Ini bukan salah tante kok. Nia itu emang keras kepala kalau udah punya kemauan. Dia terlalu fokus sama angka penonton dan hadiah-hadiah di media sosial, sampai lupa kalau tubuhnya juga punya batas kemampuan. Semoga setelah kejadian hampir kehilangan nyawa begini, Nia bener-bener kapok ya Sari. Tante cuma pengen dia hidup normal aja, cari kerjaan yang aman, gak usah aneh-aneh lagi demi dibilang viral sama orang-orang internet yang bahkan gak kenal sama dia. Iya tante, aku juga bakal bantu jagain Nia setelah dia keluar dari rumah sakit nanti. Aku yakin kejadian semalam ini bakal jadi pelajaran berharga yang paling menampar buat dia, biar dia nggak gila ketenaran lagi dan mulai mikirin kesehatan sendirinya. Bu Esi, saya turut sedih ya atas apa yang menimpa Nia. Semoga doanya cepat sembuh ya. Ini saya bawakan cemilan untuk ibu, siapa tahu bisa jadi teman cemilan, tapi jangan kasih ke Nia ya. Makasih banyak ya Mbak Koko, padahal gak perlu repot-repot, saya kan bisa belinya juga gampang, tinggal tap gambar di layar. Tapi makasih banyak ya Mbak. Iya sama-sama Bu, mari.
Astaga, ini seriusan nama aku jadi tren nomor 1 di semua media sosial hari ini. Aku bener-bener viral. Penonton video kemarin sampai jutaan orang. Malah banyak yang penasaran gimana kondisi aku sekarang. Ini kesempatan emas yang gak bakal datang 2 kali. Aku gak boleh berhenti sekarang. Momennya lagi pas banget. Halo semuanya, lihat nih, aku masih hidup kok. Demi kalian semua yang udah bikin aku viral hari ini, aku bakal lanjutin tantangan sambal bakar level 1000 kemarin langsung dari kasur rumah sakit. Biar kalian tahu kalau aku nggak pernah takut sama tantangan apapun. Ayo tonton terus, bagikan siaran langsung ini sekarang juga. Bentar, ini kan pasien yang ada di kamar 302. Kamarnya pasien atas nama Nia. Astaga, dia bener-bener gila. Dia kan pasien pendarahan lambung yang baru dipindahkan tadi pagi. Kok malah siaran langsung makan sama lagi di atas kasur perawatan? Ini bisa fatal banget. Dokter, mohon maaf mengganggu sebentar dok. Tolong lihat ini dulu, ini darurat sekali. Ada apa suster? Kenapa wajah kamu panik begitu? Apa pasien yang kondisinya memburuk? Ini dok, pasiennya di kamar 302. Dia diam-diam memegang HP dan sekarang lagi siaran langsung makan makanan pedas lagi di dalam kamarnya. Apa? Dia mau cari mati atau bagaimana? Sudah saya peringatkan berulang kali kalau lambungnya bisa robek permanen. Suster, ayo cepat ikut saya ke kamarnya sekarang sebelum terlambat. Tuh, lihat aku beneran makan langsung dari kasur rumah sakit. Nggak ada yang bisa bentiin aku buat jadi nomor 1. Ayo kirim hadiahnya lagi, jangan sampai kalah sama kreator lain. Panas, sakit banget. Dada aku rasanya kayak kebakar api. Tolong, air tolong. Nia, astaga anakku, kamu kenapa nak? Ya Tuhan, tolong anak saya dokter. Nia, kenapa kamu nekat begini sih? Suster, tolong, dia keluar asap sama darah dari mulutnya. Pasien mengalami pendarahan hebat di lambung dan shock anafilaktik akut. Suster, siapkan alat pacu jantung sekarang. Ambil nampan darurat. Ibu, tolong mundur dulu. Beri kami ruang untuk bekerja. Pasien atas nama Nia dinyatakan meninggal dunia pukul 03.15 menit. Maafkan kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kerusakan organ dalamnya sudah terlalu parah. Nia, bangun nak, jangan tinggalin ibu sendirian. Ibu gak butuh uang atau video-video kamu itu. Ibu cuma mau kamu nak, bangun. Aku benar-benar masih nggak percaya, Sari. Nia pergi dengan cara yang begitu mengerikan. Videonya yang terakhir itu sampai sekarang bikin aku merinding kalau inget kejadiannya. Aku juga nggak menyangka ambisinya bakal berakhir strategis ini. Nia terlalu fokus mengejar angka penonton, hadiah virtual, dan pujian dari orang-orang di internet yang sebenarnya nggak pernah peduli sama keselamatan dia. Dia mengorbankan segalanya demi popularitas sesaat yang ternyata malah menjemput ajalnya sendiri. Jujur, setelah melihat apa yang terjadi sama Nia, aku langsung menghapus semua draft video tentang ekstrim yang mau aku buat minggu depan. Aku nggak mau berakhir kayak gini. Nggak ada gunanya dicari jutaan orang kalau kita sudah di dalam kubur. Baguslah kalau kalian sadar kejadian ini harus jadi tamparan keras buat kita semua yang bekerja di dunia kreatif. Nggak ada satupun konten atau jumlah penonton di dunia ini yang harganya sebanding dengan keselamatan diri sendiri. Mulai sekarang, ayo kita bikin konten yang lebih aman, mendidik, dan membawa manfaat untuk orang banyak. Jangan sampai ada Nia berikutnya yang harus membayar ketenaran pakai nyawa. Selamat jalan ya, semoga kamu tenang di sana.